attention itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga bagi diri Anda. Jangan kasih ke sembarang orang. Yang menarik, kita seringkali memberikan attention itu kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Benar nggak? Pak Arfan, kalau bicara tentang attention, mungkin kita masih ya sering ya hari-hari kita misalkan ketika ada orang berbicara di depan gitu ya atau di tengah-tengah kita terus kita mendengar begini nih, attention please, attention please. Nah, mungkin kita harus biar kita punya pemikiran yang sama, berangkat dengan dasar yang sama. Attention ini apa sih gitu? Apakah seluruh body, mind, soul kita tertuju kepada satu hal begitu, atau sekadar Bapak bicara ya saya perhatiin gitu kan, saya pokoknya nggak pegang HP, nggak ngapa-ngapain, pokoknya wajah saya ke Bapak aja gitu. Silahkan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ya, jadi kalau kita bicara resources ya Mbak Ola ya, sumber daya ya, apa sih sumber daya yang kita miliki, kan seperti itu. Apa sih sumber daya yang dimiliki oleh setiap orang? Itu kan ada yang namanya waktu. Waktu kan merupakan sumber daya ya. Ada yang namanya uang. Uang juga kan sumber daya. Fasilitas yang kita miliki itu juga sebuah sumber daya. Teknologi yang kita miliki itu juga sumber daya. Energi yang kita miliki itu juga sumber daya. Nah, tetapi jarang ada orang yang menyadari bahwa ada sebuah sumber daya yang dimiliki oleh manusia yang bernama attention. Attention itu sumber daya yang sangat penting, Mbak Ola. Dan itulah yang nantinya menentukan kesuksesan dan kebahagiaan hidup kita. Itu adalah attention. Kemana perhatian kita berikan? Nah itu. Ya, jadi perhatian itu barang mahal gitu. Jadi mari kita mulai dalam talk show ini mulai melihat bahwa perhatian itu adalah sebuah barang intangible yang dimiliki oleh setiap orang. Dan barang yang namanya perhatian itu sangat mahal gitu. Karena sangat mahal, jangan dibuang sia-sia. Jangan dibuang dengan memberikan perhatian itu pada hal-hal yang tidak berguna gitu, Mbak Ola. Kan seringkali yang membuat kita mencintai seseorang itu apa, Mbak Ola? Karena kita memberikan apa? Perhatian. Perhatian. Kita berikan perhatian. Kalau kita nggak memberikan perhatian, kita tidak akan mencintai dia. Gitu ya. Dan cinta itu kan bisa diterjemahkan menjadi macam-macam ya. Seperti yang namanya kalau di kantor itu kepedulian. Kepedulian itu kenapa kita bisa peduli? Karena kita memberikan aset itu tadi, perhatian itu tadi kepada sesuatu itu. Jadi kita peduli. Ada yang namanya apresiasi. Apresiasi itu juga adalah bagian dari cinta ya. Apresiasi itu kenapa? Karena kita memberikan perhatian kita kepada apa yang baik yang dilakukan oleh tim member kita. Seperti itu. Nah, itu namanya cinta. Kenapa kita bisa memiliki cinta? Karena kita memberi perhatian. Tanpa ada perhatian, kita tidak akan punya cinta. Nah, yang menarik, Mbak Ola, kalau cinta itu perlu ya, karena ini orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang kita kasihi, kita kasih barang yang sangat berharga dalam diri kita ini namanya perhatian. Kita kasih kepada orang-orang yang kita cintai. Yang aneh adalah, ya saya katakan tadi, attention itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga bagi diri Anda. Jangan kasih ke sembarang orang. Yang menarik, kita seringkali memberikan attention itu kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Benar nggak? Orang-orang yang salah gitu ya. Orang-orang yang tidak kita sukai, orang-orang yang mengganggu hidup kita kasih attention. Orang-orang yang seringkali menyebarluaskan ketidakbaikan, kita kasih attention. Nah, itulah yang mengakibatkan yang namanya kebencian, Mbak Ola. Jadi, apa itu yang namanya benci? Benci itu adalah ketika kita memberikan attention kepada orang yang salah. Yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan attention dari kita. Ini terlalu berharga banget nih, barang sangat berharga yang saya miliki kok saya kasih ke orang yang salah gitu. Nah, itulah yang pada akhirnya akan mengakibatkan kebencian. Karena orang semengganggu apapun, Mbak Ola, kalau kita tidak memberikan attention kepada dia tidak akan menjadi orang yang kita benci. Dia tidak akan menjadi orang yang masuk dalam perhatian kita gitu. Jadi yang perlu kita ingat adalah semua yang ada di sekitar kita ini, di lingkungan kita ini, semuanya berebut mencuri perhatian kita. Semuanya berebut. Nah, kita yang punya perhatian ini, yang punya attention ini barang yang sangat berharga yang kita miliki, harus hati-hati.
Karena kalau salah-salah, kita memberikan perhatian pada sesuatu yang salah, orang yang salah, masalah yang salah, akhirnya yang kita alami adalah ketidakbahagiaan. Apa itu? Nah itu, ketika kita menamakannya dengan label kebencian. Saya benci sama orang itu gitu. Nah, kenapa kamu benci sama orang itu? Karena kamu kasih perhatian sama dia. Kalau kamu nggak kasih perhatian sama dia, kamu nggak akan benci sama orang itu. Nah, itu yang menarik, Mbak Ola. Jadi, berikan perhatian Anda yang mahal ini hanya kepada orang-orang yang penting bagi Anda. Bukan kepada orang yang nggak penting. Udah nggak penting, dikasih perhatian lagi, dipikirin lagi, diingat-ingat terus, dibayangin terus, padahal dia nggak penting. Dan dia tidak menyukai Anda, dan Anda juga tidak menyukai dia. Nah, itulah yang namanya kebencian. Jadi kebencian itu adalah attention yang salah tempat dan salah orang gitu, Mbak Ola. Jadi hati-hati dengan attention ini. Ini kayak misalkan kalau di sosial media gitu ya, ada sosok atau pribadi yang membuat kita tuh jengkel, kesel gitu ya. Ini nggak suka dengan perilaku dia. Tapi kita omongin terus gitu ya Pak, kita bahas. Kita omongin terus, ya. Makanya ada juga tokoh-tokoh tertentu ya Mbak Ola yang suka dibully. Jadi dia tuh kalau dibully, dia suka. Kalau diomongin yang jelek, dia malah suka gitu. Kenapa? Yang penting saya selalu berada dalam attention Anda. Itu. Jadi ini kan aneh ya, kelihatannya kan kalau sekilas kan aneh, tapi nggak apa-apa kalau memang saya tidak punya prestasi gitu, yang diomongin adalah yang jelek-jelek, nggak apa-apa. Yang penting saya selalu ada dalam rentang perhatian orang. Gitu. Jadi ini kan yang salah adalah yang memperhatikan, gitu, yang memberi perhatian yang salah gitu. Ya, sesuatu itu kita tidak akan pernah membenci sesuatu, Mbak Ola, kecuali kita memberikan perhatian pada sesuatu itu. Kalau kita tidak pernah memberikan perhatian pada sesuatu yang tidak kita sukai, dia akan berhenti begitu saja, dia akan lewat begitu saja gitu. Karena ketika kita memberikan perhatian kepada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi membesar, Mbak Ola. Gitu ya. Kalau kita memberi perhatian pada sesuatu, itu jadi besar. Kalau kita nggak perhatikan, itu jadi kecil. Bahkan as if, ya seolah-olah itu never exist. Nggak pernah ada itu. Kalau kita tidak memberikan perhatian. Jadi, jangan berikan perhatian gitu. Supaya hidup kita bahagia, jangan kasih perhatian pada sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang menjengkelkan, jangan kasih perhatian. Selama kita bisa menjaga perhatian kita akan selalu hidup dalam bahagia. Ya. Itu, Mbak Ola. Baik. Nah, ini kan sangat ideal banget yang disampaikan oleh Pak Arfan ya. Sementara nih kalau bicara tentang tadi Bapak mengatakan hati-hati loh kita memberikan perhatian kepada sesuatu yang salah, sesuatu yang kita nggak suka, ini akan menentukan ya kebahagiaan dan juga masa depan kita. Apa suasana hati kita lah, pikiran kita dan sebagainya. Nah, ini pertanyaannya kenapa gitu ya? Kok justru ya secara general kita memperhatikan banyak kita justru lebih mudah tertarik gitu ya, fokus perhatiannya kepada sesuatu yang itu tadi nggak bagus ya, pokoknya sesuatu yang bad ya, sesuatu yang justru merusak. Ini kalau menurut Bapak faktornya kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa kita punya sebuah barang, sebuah aset yang sangat berharga dalam diri kita yang namanya perhatian. Karena ketidaksadaran. Karena kita nggak sadar gini. Kalau Mbak Ola sadar bahwa Mbak Ola sekarang punya cinta, misalnya gitu ya, punya cinta, kan sadar tuh, saya punya cinta. Mbak Ola akan membagikan kepada siapa? Orang yang tepat dong. Orang yang tepat, gitu. Itu kalau kita menyadari bahwa kita punya sesuatu. Mbak Ola punya makanan nih. Kan minggu lalu baru berulang tahun ya. Punya makanan banyak nih, baru ulang tahun punya makanan banyak. Mbak Ola menyadari kan bahwa Mbak Ola punya makanan kan. Nah, makanan itu akan Mbak Ola bagikan untuk orang-orang terdekat kan, seperti itu. Di kantor kan banyak orang nih, bagiin makanan deh. Ini hari ulang tahunku, bagiin makanan. Menyadari bahwa makanan itu adalah sesuatu barang yang dimiliki. Nah, masalahnya Mbak Ola, banyak orang yang tidak menyadari bahwa attention itu adalah sesuatu yang dia miliki gitu. Dia nggak sadar bahwa dia itu punya attention. Jadi bayangkan sekarang gini, di tangan saya ini ada namanya attention. Nah, saya akan membagikan ini kepada orang-orang yang tepat. Nah, tapi karena saya tidak menyadari bahwa saya punya yang namanya attention, akhirnya tanpa disadari, saya memberikan kepada orang yang tidak tepat, orang yang mengganggu, orang yang menjengkelkan, orang yang tidak penting dalam hidup saya. Sehingga akhirnya timbullah kebencian pada orang itu. Jadi kebencian itu sesungguhnya adalah, definisi lain dari kebencian adalah intensitas perhatian yang tinggi.
kepada seseorang. Nah, di lain pihak ada lagi yang namanya cinta. Cinta juga intensitas perhatian yang tinggi kepada seseorang. Cuma bedanya yang satu perasaannya positif, yang satu perasaannya negatif gitu. Padahal sebetulnya itu sama. Maka cinta dan benci itu kan seringkali bertukar gitu ya. Seringkali itu bedanya tipis. Karena sebetulnya cinta itu lawannya bukan benci sebetulnya, tapi tidak memberi perhatian gitu. Jadi gini, kalau orang yang saya cintai, saya kasih perhatian. Nih, saya punya perhatian nih. Orang yang saya cintai, saya kasih perhatian. Orang yang saya tidak sukai, tidak saya kasih perhatian. Itu kalau kita sadar bahwa perhatian itu adalah sebuah barang gitu, yang intangible yang kita miliki. Karena kita nggak sadar, orang yang saya cintai, saya kasih perhatian, betul ya? Orang yang saya nggak sukai pun, saya kasih perhatian. Ini saya kasih dari tangan saya. Padahal ngapain kalau dipikir gitu? Orang yang nggak saya sukai kok saya kasih perhatian? Nah, karena saya nggak sadar bahwa saya punya barang yang namanya perhatian itu atau attention itu, saya kasihlah kepada orang yang tidak saya sukai. Akibatnya, saya jadi mikirin dia terus setiap hari, setiap malam, setiap saat. Dan akhirnya saya hidup dalam kebencian, Mbak Ola. Jadi akarnya kembali, sadarilah. Nah, saya ingin membuka mindset kita semua bahwa kalau Anda punya handphone, gitu ya, ini barang yang tangible. Anda punya ballpoint, begitu. Anda punya jam tangan, smartwatch. Sadarilah bahwa Anda sekarang punya barang yang namanya attention. Jangan berikan itu pada orang yang tidak Anda sukai. Jangan berikan itu pada orang yang tidak penting bagi Anda. Karena, attention itu terbatas. Attention itu bukan sumber daya yang tidak terbatas. Gitu. Terbatas sekali. Ketika kita memberikan satu kepada orang yang tidak penting, kita kehilangan satu attention kita kepada sesuatu yang penting. Nanti kita dalami lagi, Mbak Ola. Ini penting sekali nih, konsep ini. Baik.